Dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai 2, Gita Sorga Bergema. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Perayaan Natal yang pertama hari ini, yang diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakan secara bergantian dan pada ayat ke-6 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita baca bersama-sama. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 96 ayat 3 sampai 4. Di malam sunyi bergema. Sekian
Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita tak luput kita lepas dari segala kelemahan, kekurangan, dan perbuatan dosa di dalam keseharian kita. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui serta memohon pengampunan yang daripadanya dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai 2, Alam Raya Berkumandang. Mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Ibrani 8 ayat 10. Begini firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan.
Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 118 ayat 1 sampai 2, sungguh mulia. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Kita sambut sabda Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai 3, Hai siarkan di gunung.
firman Allah yang melampaui segala akal budi, menyertai hati dan pikiran kami. Amin. Selamat Hari Natal. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikian dalam nama Tuhan. Pada mulanya adalah firman itu, dan bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Panjang ya, walaupun kita sudah sering dengar itu. Nah, istilah pokok dari 14 ayat tadi adalah tokoh firman. Kata firman. Firman itu bukan benda, tapi pribadi. Ada banyak konsep tentang siapa itu firman, tentang bagaimana fungsi firman yang kita dengarkan tadi. Saya coba garis bawahi. Yang pertama, firman itu adalah mula. Pada mulanya adalah firman. Mula. Kalau kita
bicara waktu itu dimulai pada saat penciptaan. Padahal yang menciptakan langit dan bumi itu sudah ada, ya Tuhan, Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada waktu, dia sudah ada. Iya, karena waktu dimulai pada saat penciptaan. Pada mulanya, berapa ribu tahun yang lalu itu, tidak kita tahu. Para ahli banyak membuat teori. Sudah berjuta-juta tahun katanya. Ada yang menafsir secara hurufiah dikira tahun Masehi sekarang kan 2000-an. Nah, sebelum Masehi kerajaan Yahudi sekian tahun. Nah, penjajahan sekian tahun. Jadi dicoba menghitung sudah berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dan itu boleh-boleh saja. Itu menurut cara berpikir mereka. Tapi para ahli geofisika membuat teori bahwa sudah berjuta-juta tahun. Itu soal kronos, waktu. Tapi firman itu adalah mula. Sebelum waktu dia sudah ada. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ada penafsir mengatakan bahwa kata yang dipakai itu bukan theos. Itu nominatif daripada Allah. Allah itu pribadi. Tapi kata yang dipakai adalah theon. Theon artinya sifatnya ilahi. Jadi para penafsir, penterjemah mengatakan bahwa firman itu adalah ilahi. Sebenarnya firman itu, ya bukan firman itu adalah Allah, tapi firman itu adalah ilahi. Nah, kita tidak mempersoalkan itu. Siapa yang ilahi? Ya Allah. Adakah di antara kita yang ilahi? Tidak. Hanya Allah yang ilahi. Jadi tidak begitu prinsip itu. Walaupun sepertinya kata yang dipakai bukan Allah, tapi ilahi. Ya, jadi firman itu adalah Allah yang ilahi tentunya. Kemudian firman itu adalah hidup. Wah, hidup. Jadi hidup pun ada dua pengertian. Kalau ilmu hayat dulu atau biologi kata bios, itu hidup kita. Kapan kita lahir? Sebelum kita lahir, kita dikandung ibu. Jadi hidup kita itu dalam pengertian biologi, ilmu tentang hidup manusia atau makhluk-makhluk lain. Tetapi kata yang dipakai di sini bukan bios, tapi zoe. Zoe artinya hidup. Iya, ada ayat yang mengatakan kita hidup walaupun mati. Iya, artinya kita memperoleh hidup dari Tuhan walaupun kita mati secara biologi. Berapa tahun umur ta? Iya, berapa puluh tahun. Tapi kalau kita percaya kita akan hidup, itulah joy. Kemudian firman itu adalah terang. Terang. Jadi terang itu ya bukan sekedar cahaya. Terang itu lebih daripada cahaya. Cahaya terang pun ya sudah kita bisa paham. Jadi firman itu sifatnya mencerahkan, menunjukkan apa yang tersembunyi dalam tutupan atau penutup
penutup dalam kehidupan kita. Terang itu telah datang. Jadi firman itu telah datang. Tergantung apakah firman itu sudah datang kepada kita, tergantung penghayatan kita dan pengalaman kita. Atau mungkin terang itu akan datang. Jadi terserah kepada kita. Sudahkah kita memperoleh terang itu? Atau belum? Atau sedang? Nah, kemudian firman itu ditolak dan diterima. Ada yang menolak? Iya, tidak. Dan itu memang satu keagungan Allah. Dia menciptakan manusia itu tidak seperti robot. Ada hak kita untuk menolak firman itu. Iya, tidak dipaksa. Jadi manusia kan bukan seperti robot dikendalikan Tuhan. Bisa saja kita menolak firman. Udah. Ya dari dulu sudah kita dengar itu. Nah, tapi ada juga sikap kita, oh iya betul. Jadi firman itu ada yang menolak dan ada yang menerima. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan khotbah ini bukan menolak tapi menerima. Karena orang yang menerima firman itu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kemudian firman itu diam di antara kita, tinggal. Bukan seperti kalau kita minum, jadi cairan itu diam di dalam tubuh kita. Bukan. Karena firman itu bukan materi. Firman itu adalah ilahi, gaib, roh. Nah, jadi sampai di situ, apakah artinya itu? Kalau firman itu hanya berupa ilahi, padahal kita jasmani. Firman itu mulia, padahal kita adalah jauh dari mulia, walaupun ada kemuliaan-kemuliaan duniawi. Tapi lebih dari itulah yang diberikan oleh Allah. Firman itu anak tunggal Bapa. Wah, inilah yang tidak bisa diterima oleh tetangga kita. Gak usah kita berdebat soal ini. Jadi kalau saya baca itu ada akun Facebook Christian Prince. Malahan ditambah lagi profilnya debater yang tak terkalahkan. Wah, saya baca. Kalau kita baca itu komen-komennya, ada komen dari tetangga, ada dari kita juga. Nah, kita jangan ikut-ikutan ini. Itu tidak masuk akal. Kalau kita berdebat soal keyakinan, beda landasan keyakinan kita dengan saudara-saudara yang lain. Jadi kan ada teori, saya ingat itu rumus pecahan. 1/2 dengan 1/3 tidak mungkin dikalikan, ditambahkan, dikurangkan. Jadi bagaimana caranya supaya 1/2 dengan 1/3 itu bisa dikalikan, bisa ditambahkan, bisa digabungkan. Karena beda pecahannya. Tapi guru saya mengatakan, dan itu betul, untuk mencoba menyamakan dulu penyebut dari pecahan itu. Jadi 1/2 itu kan sama dengan 3/6. Iya, 1/3 itu sama dengan 2/6. Jadi sudah sama, 6 penyebutnya. Jadi kalau 3/6 tambah 2/6, ya 5/6. Kalikan pun boleh. Nah, jadi itu boleh kita pakai dalam memahami perbedaan-perbedaan di antara kita sesama manusia.
sesama orang Kristen juga boleh berbeda. Iya, orang Kristen Protestan dengan saudara kita beragama Katolik, apalagi beragama lain. Jadi tidak ada guna kita berdebat soal keyakinan. Jadi supaya kita berdialog atau berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, cari dulu titik-titik pertemuan. Banyak persamaan kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda. Coba cari dulu itu. Kita berdiskusi dalam persamaan-persamaan itu. Maka nyambung, maka ada guna. Itu yang pertama. Jadi sekarang kembali kepada tema kita. Firman itu yang ilahilah, yang mulalah, yang teranglah, disimpulkan oleh gereja kita dan dibuatlah tema yang sederhana. Walaupun perlu lagi dipahami itu, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Kita manusia seperti kita, punya jasmani, punya sifat-sifat manusia. Nah, itulah yang kita rayakan hari ini. Siapa itu? Firman itu telah menjadi manusia. Ya Yesus. Jadi fokus kita sekarang adalah Yesus. Yesus itu setelah lahir ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang itu kita peringati dan kita wujudkan apa pesan-pesan dari sifat-sifat Yesus sebagai manusia. Manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Tapi Yesus tidak berdosa. Itulah beda kita. Jadi kalau kita menemukan kemanusiaan yang sesungguhnya, itu boleh kita lihat dalam hidup Yesus. Yesus pernah lapar, ya kita juga pernah lapar. Yesus pernah haus, pernah capek, sampai ditolong orang-orang yang karena waktu dia menuju salib itu, menuju Golgota, dia berhenti. Nah, capek, kita juga sering capek. Yesus juga pernah nangis, menangis dia. Iya, Yesus juga pernah marah. Mengapa Yesus marah? Ya tidak salah marah. Tapi tirulah mengapa Yesus marah. Jadi jangan karena tersinggung marah, bukan. Itu marah yang emosional. Tapi marah yang benar. Menurut Yesus yang telah menjadi manusia itu adalah dia tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan yang menolak kebenaran itu. Yang melenceng dari fungsi-fungsi yang dilihat itu. Yesus melihat di kompleks Bait Allah sudah terjadi segala macam komersial. Ya. Padahal Bait Allah adalah kekudusan. Nah, itulah yang mau disorot. Ada orang jualan. Jadi ini juga masukan kepada kita ya. Kalau boleh, jangan jualanlah di gereja. Ya kan? Nah itu yang disorot. Kalau kita terima kompleks gereja ini sebagai kompleks suci, tapi bukan berarti tidak ada sifat-sifat manusia yang kita nikmati di sini. Kita mendengar, kita kadang-kadang marah, kadang-kadang menangis melihat perilaku di kompleks gereja. Tetapi itu semua kalau kita bawa ke dalam hal-hal yang ajasi itu, kita bisa memperbaiki di hari-hari yang akan datang. Firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia.
Jadi kemanusiaan Yesus yang perlu kita renungkan. Kemanusiaan yang sederhana. Dia lahir di Bethlehem. Tetapi dia mulia. Dipuja-puji oleh para gembala. Disembah sujud oleh para orang kaya dan orang pintar. Itu orang-orang Majus. Iya, bukan hanya kesemarakan kita, maka orang mengagungkan kita, memuji kita, bukan. Yesus sendiri dalam kesederhanaan itu, dia mulia dan kita telah melihat kemuliaannya. Saya dengar dari Amang Sintua tadi malam katanya ada 6.000-an. Itu kan kemuliaan yang ditunjukkan, siapa yang menjadi fokus yang kita rayakan, ya dia. Bethlehem. Sederhana, malahan hina, tetapi menampakkan kemuliaan itu. Marilah kita menikmati Yesus yang sederhana, yang rendah hati, yang jujur pada dirinya, yang proporsional pada tugasnya sebagai apa dia diutus oleh Tuhan. Tapi dia dipermuliakan oleh dunia dan manusia umumnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena firman yang ilahi telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Berilah kesadaran itu pada kami semua untuk tidak hanya mengutamakan yang semarak, tidak hanya mengutamakan yang mewah, tapi juga melihat kesederhanaan, kejujuran diri, kerendahan hati. Itulah yang tunjukkan oleh Yesus kepada kami sekarang. Terpujilah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh sukacita dan karunia dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Untuk menyerahkan persembahan kita renungkan dari firman Tuhan demikian. Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin.
Kita serahkan persembahan ini untuk kerajaan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pada perayaan dan ibadah hari Natal, kita berdoa. Allah, Bapa kami yang tidak bermula dan tidak berakhir, pada hari yang Engkau kuduskan ini, kami sujud di hadapan-Mu, mengucapkan syukur dan puji. Karena Engkau dalam kesetiaan-Mu kepada janji-Mu telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal kepada dunia, supaya Dia menjadi juru selamat kami yang akan mendamaikan segala dosa pelanggaran kami kepadamu. Pimpinlah semua anggota gereja-Mu, supaya kami melalui perayaan ini memperoleh pembaharuan iman, supaya keyakinan kami pada keselamatan dan kedamaian yang Engkau bawa kepada isi dunia semakin kokoh dan tumbuh, melahirkan buah dalam segala perbuatan kami. Ajarlah kami supaya dengan jiwa yang sederhana dan terbuka kami menerima ketentuan-Mu dalam hidup ini, supaya jangan timbul sungut-sungut dan kesangsian dalam batin kami, supaya jangan kekecewaan mempengaruhi tindakan kami. Pada kesempatan ini, kami mengingat saudara-saudari kami yang tidak ada di tengah-tengah kami. Kami tidak mengetahui alasan dan hal apa yang menghambat mereka datang untuk bersama-sama jemaat-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tetapi Engkau mengenal dan mengetahuinya, karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, kiranya sakit yang menjadi penghalang bagi mereka, tolong dan pulihkanlah kesehatan mereka, supaya pada lain kesempatan kami boleh bersama-sama bernyanyi, memuji kasih anugerah-Mu. Tetapi bila kesibukan duniawi beserta akibat-akibatnya yang menjadi penghambat
tariklah mereka kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya mereka jadi sadar bahwa hanya kepadamu sajalah kami menemukan sukacita yang damai dan sejahtera, supaya untuk seterusnya kami kuat menghadapi pengaruh dan godaan penguasa dunia ini. Tolong dan kasihanilah kami senantiasa dalam Anak-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, supaya kami beroleh keselamatan yang kekal dalam kerajaan-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal.